Berdasarkan yolk atau cadangan makanannya, telur dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu isolesital, telolesital, megalesital, dan sentrolesital. Isolesital dengan yolk menyebar rata di seluruh sitoplasmanya, telolesital dengan inti agak ke atas dan yolk di bawah agak banyak, megalesital dengan inti ke atas dan yolknya banyak sekali di bawah, sentrolesital dengan yolk di tengah. Pembahasan yang kedua mengenai pembelahan dan blastulasi. Yang pertama ada pembelahan pada echinodermata dengan tipe telur isolesital, hingga pembelahannya total atau holoblastik dan hampir equal. Pola pembelahan yang pertama yaitu vertikal membentuk 2 sel, yang kedua vertikal membentuk 4 sel, yang ketiga horizontal membentuk 8 sel, yang keempat 2 vertikal membentuk 16 sel, yang selanjutnya 2 horizontal sehingga membentuk soloblastula lapis tunggal. Berikut contoh lain dari pembelahan dengan tipe telur isolesital yaitu pada Amphioxus. Pola pembelahannya masih sama dengan yang sebelumnya. Pembelahan yang selanjutnya yaitu pembelahan pada amfibia dengan tipe telur telolesital. Pola pembelahannya masih sama yaitu pada pembelahan pertama vertikal, pembelahan kedua vertikal, pembelahan ketiga horizontal, pembelahan keempat 2 vertikal, dan pembelahan yang selanjutnya 2 horizontal dan seterusnya. Namun perbedaannya adalah pembelahannya tidak equal dan discontinue, sehingga blastoma yang dihasilkan tidak sama besar. Kemudian blastula yang dihasilkan adalah soloblastula lapis banyak. Yang selanjutnya pembelahan pada Aves dengan tipe telur megalesital yang diwakili oleh ayam. Pembelahannya parsial atau meroblastik dan diskoidal karena hanya berlangsung pada sebagian dari sel telur, yakni pada keping lembaganya. Pembelahannya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu pola pembelahannya vertikal, yang kedua vertikal, yang ketiga 2 vertikal, yang keempat 1 horizontal, yang kelima 4 vertikal, dan yang seterusnya sulit diikuti dan tidak teratur sehingga pada akhirnya membentuk blastula discoblastula. Yang terakhir ada pembelahan pada mamalia dengan tipe telur isolesital. Pembelahannya total atau holoblastik meskipun mempunyai tipe dan pembelahan yang sama dengan bintang laut, tapi ada cara yang berbeda yaitu pada pembelahan keduanya ada rotasi dari selnya sehingga yang tadinya vertikal kelihatannya seperti horizontal. Untuk yang seterusnya sama seperti pada tipe telur isolesital. Selanjutnya masuk pada pembahasan gastrulasi. Berikut adalah proses gastrulasi pada Asterias dengan tipe telur isolesital. Bagian kutub animanya akan mengalami proliferasi yang sangat cepat sehingga terjadi epiboli yang menekan kutub vegetatif sehingga terjadi pendataran. Bagian berwarna merah yaitu mesoderm akan masuk ke dalam atau ingresi, dan yang bagian kuning atau endodermnya akan melekuk atau invaginasi sehingga membentuk ruang yang disebut sebagai gastrosol atau arsenteron, yaitu bakal saluran pencernaan makanan. Pada gastrula muda, lapisan sel yang melipat masih sedikit dan arsenteron masih dangkal. Pada gastrula lanjut, hipoblast sudah lebih banyak yang masuk. Gastrulasi pada katak sama seperti sebelumnya, gastrulasi diawali dengan proses proliferasi dan epiboli. Kemudian setelah itu terjadi indentasi atau perobekan membentuk suatu celah pada bagian grayscale. Lapisan mikromer pada kutub anima akan bergerak mengumpul ke arah indentasi, kemudian akan terjadi pelekukan atau invaginasi dan melentik atau involusi ke bagian dalam. Sehingga terjadi migrasi lapisan sel ke bagian dalam, sehingga lapisan-lapisan embrionik akan berada pada tempatnya masing-masing. Kemudian blastosol akan mengecil digantikan oleh gastrosol karena terdesak oleh sel-sel yang melekuk ke dalam. Berikut adalah proses gastrulasi pada ayam.
Awalnya terjadi pembentukan primitif strik di bagian median blastula. Daerah primitif terbentuk karena terjadinya sel pada daerah tersebut berlangsung lebih cepat dari penyebaran selnya. Pada waktu pemanjangan daerah primitif, sel-sel yang mengalir ke daerah primitif akan berinvaginasi dan menyebar di antara endoderm dan sel pada permukaan. Selanjutnya akan terbentuk lapisan mesoderm. Lapisan permukaan yang menjadi lapisan ektoderm akan melebar ke kiri dan kanan daerah primitif sebagai suatu keping yang lebar meluas ke lateral maupun anterior. Pada waktu yang sama, tumbuh notochord ke arah anterior dari primitif strik. Berikut adalah gastrulasi pada mamalia, ada bagian ICM dan ada bagian trophoblast. Bagian ICM perkembangannya akan sama dengan gastrulasi pada aves. Kemudian, ICM ini akan saling bersegregasi membentuk hipoblast. Hipoblast berproliferasi membentuk sel-sel pipi yang melindungi blastosol menjadi endoderm kantong yolk, sedangkan sel-sel ICM lainnya disebut epiblast. Di antara sel-sel epiblast terbentuk celah yang menyatu membentuk rongga amnion yang membagi epiblast menjadi ektoderm amnion dan epiblast embrio.